wabarakatuh. Selamat sore saudara. Berita Ranah Minang aktual, berimbang dan bertanggung jawab kembali hadir menjumpai Anda untuk hari ini, Senin 23 September 2013. Saudara, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mencatat 29 daerah di Sumatera Barat menjadi langganan banjir dan 24 lainnya selalu dilanda kekeringan. Kondisi ini dipicu ketidakseimbangan iklim di Sumatera Barat akibat efek rumah kaca yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras nasional di tahun 2014 sebesar 10 juta ton. Di tahun yang sama, Sumatera Barat menargetkan produksi beras provinsi sebesar 836 ribu ton. Berbagai upaya tengah dilakukan untuk mencapai target tersebut, mulai dari pemanfaatan lahan hingga pola tanam yang mengacu pada iklim dan cuaca. Khusus pola tanam, petani Sumatera Barat banyak yang tidak paham penerapannya akibat tidak bisa membaca gejala alam. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat mencatat ada 29 daerah yang selalu menjadi langganan banjir, sementara 24 daerah lainnya selalu dilanda kekeringan. Tidak jarang di daerah tersebut terjadi gagal panen atau puso pada tanaman padi yang merugikan para petani. Agar tidak rutin terjadi setiap tahun, dibutuhkan penyuluh pertanian lapangan atau PPL dan pengamat hama penyakit atau PHP yang mengerti perubahan musim sehingga bisa menginformasikan pola tanam yang benar ke petani. Sekolah lapang iklim yang digelar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sicincin menjadi solusi untuk melahirkan PPL dan PHP yang mengerti akan perubahan musim. Kita harapkan nanti bisa para pemandu nanti bersama petani memahami faktor-faktor iklim yang berkaitan dengan nanti pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Seperti kita ketahui bahwa di Sumatera Barat ada 29 wilayah yang langganan banjir dan 24 wilayah yang langganan kekeringan. Nah, tentunya diharapkan pada daerah-daerah yang mengalami iklim ekstrim ini kita atur budidayanya sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap pertanaman kita, sehingga target-target dari kegiatan kita dalam bidang pertanian dapat tercapai. Kita di sini alhamdulillah masih belum belum ada ekstrim seperti di tempat-tempat lain di Jawa. Saya kira mungkin kalau tanda itu kegiatan kita masih bisa seperti biasa. Belum. Tapi kita harapkan juga kita tetap waspada karena bagaimanapun juga kadang-kadang kejadiannya bisa mendadak mempengaruhi kita. Yang kita harapkan nggak terjadi, tapi kalau terjadi mungkin pengetahuan untuk itu mereka sudah punya. Sekolah Lapang Iklim Tahap 2 gelombang kedua tahun 2013 ini diikuti oleh 25 PPL dan PHP dari sejumlah daerah yang menjadi sentra pertanian khususnya padi di wilayah Sumatera Barat. Dengan adanya sekolah lapang iklim ini, para penyuluh dan kelompok tani dapat memahami informasi iklim yang diterima dari BMKG untuk selanjutnya dimanfaatkan pada kegiatan di lapangan. Dina Andrianti, Chandra Kurniawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 1 hingga 2 bulan ke depan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sicincin memperkirakan daerah bagian barat Provinsi Sumatera Barat akan dilanda hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kondisi ini harus diwaspadai bagi masyarakat, khususnya bagi petani yang akan menanam tanaman hortikultura. Cuaca ekstrim yang menjadi topik pembahasan masyarakat dunia saat ini belum dirasakan betul di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Sebagai daerah yang berada tepat di garis khatulistiwa membuat Sumatera Barat hanya memiliki 2 musim, yakni hujan dan kemarau. Berbeda dengan daerah lain di Pulau Jawa yang mengalami musim hujan dan kemarau dalam jangka waktu lama, perubahan iklim di Sumatera Barat masih berlangsung singkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sicincin memperkirakan 1 hingga 2 bulan ke depan daerah bagian barat Sumatera Barat seperti Pasaman dan Agam akan dilanda hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kondisi ini perlu diwaspadai oleh masyarakat, khususnya petani yang akan menanam bibit tanaman hortikultura. Sebetulnya kalau untuk wilayah Sumatera Barat yang bagian barat memang tidak nampak musim kemarau, tapi kita rasakan nanti di Pasaman, di 50 kota sampai Dharma Raya itu memang ada polanya. Jadi mungkin bisa dievaluasi dari situ, nanti data yang sudah diterima bisa dievaluasi dari situ.
Saat intensitas curah hujan tinggi, masyarakat petani lebih dianjurkan untuk menanam padi atau tanaman tahunan. Namun perakiraan musim dari BMKG ini dapat berubah sewaktu-waktu dipengaruhi pergerakan angin. Diana Andrianti, Chandra Kurniawan, TVRI Sumatera Barat.